Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana sudah masuk minggu keempat, tentunya kalian sudah mulai bosan, tapi demi kebaikan kita semua, kalian harus tetap berada di rumah, dan kalaupun terpaksa untuk keluar rumah, gunakan masker kain. Siap ya untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Silakan menyaksikan video pembelajaran berikut ini, perhatikan dengan seksama. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang globalisasi, kebudayaan dunia dan Indonesia yang merupakan materi pembelajaran geografi kelas 11 IPS semester 4 tahun pelajaran 2019-2020. Materi ini merupakan bagian dari kompetensi dasar 3.6, yaitu menganalisis keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebaran. Adapun tujuan dari materi pembelajaran ini adalah melalui model pembelajaran problem-based learning, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis jenis dan contoh interaksi globalisasi dengan kebudayaan serta pengaruhnya terhadap keragaman budaya dan isu-isu terkini baik di dunia maupun di Indonesia. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, budi atau akal. Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan adalah hasil rasa, karya, rasa, dan cipta masyarakat. Ya, terdiri dari 3 pokok kebudayaan, yaitu karya merupakan teknologi dan kebudayaan kebendaan yang dibutuhkan manusia. Rasa, jiwa manusia mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang perlu untuk mengatur masalah kemasyarakatan. Dan cipta, kemampuan mental, kemampuan berpikir orang-orang yang hidup bermasyarakat. Berikutnya, unsur-unsur kebudayaan itu dikelompokkan menjadi 7. Jadi dari karya, cipta, rasa tadi dikelompokkan, diuraikan lagi menjadi 7. Apa saja? Ada bahasa, ada pengetahuan, organisasi masyarakat, religi atau kepercayaan, teknologi dan peralatan, mata pencaharian dan sistem ekonomi, kesenian. Berikut ini disajikan gambar untuk mempermudah pemahaman kalian dalam memahami unsur-unsur kebudayaan yang kita bahas sebelumnya. Kita awali dari gambar paling kiri. Ada kata ciao, bonjour, hello, halo, hola, itu termasuk unsur-unsur kebudayaan. Ya, bahasa. Kemudian berikutnya, melalui gambar ini termasuk unsur-unsur kebudayaan dari 7 unsur sebelumnya yang sudah kita bahas, termasuk dalam pengetahuan. Kemudian yang di sini sudah jelas ada keterangannya, yaitu unsur kebudayaan organisasi masyarakat. Ada yang bisa menunjukkan contoh organisasi masyarakat? Misalnya ada PDIP yang ada di politik, ya, PDIP, Nahdlatul Ulama, NU, kemudian ada PAN, kemudian ada Demokrat dan lain-lain. Berikutnya, melalui gambar ini termasuk dalam unsur kebudayaan, ya, religi, agama atau kepercayaan. Ya, ada agama
Islam, ada agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Jadi agama itu termasuk unsur kebudayaan, religi atau kepercayaan. Konghucu itu termasuk kepercayaan. Berikutnya, melalui gambar ini ada laptop, ada komputer, kemudian ada printer, dan lain-lain. Ini termasuk unsur kebudayaan, teknologi, dan peralatan. Kemudian berikutnya, melalui gambar berikut, kalian bisa mengidentifikasi termasuk unsur kebudayaan, mata pencaharian, dan sistem ekonomi. Kemudian pada gambar berikutnya, ya ada orang menari dengan pakaian adat termasuk dalam unsur kebudayaan, ya, kesenian. Jadi gambar-gambar ini untuk memudahkan kalian memahami apa itu unsur-unsur kebudayaan. Kita lanjut pada bahasan berikutnya, yaitu tentang globalisasi. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan mengaitkan antara kebudayaan dengan globalisasi. Tadi kita sudah mempelajari apa itu kebudayaan, unsur-unsurnya, kemudian sekarang kita akan melanjutkan apa itu globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses dunia menjadi satu tanpa batas melalui beberapa saluran seperti komunikasi, transportasi, perdagangan internasional, pariwisata internasional, migrasi internasional, kerjasama antar negara, dan media massa. Jadi namanya globalisasi, yaitu ada kata kuncinya tanpa batas melalui beberapa saluran. Misalnya komunikasi, kalian menggunakan WhatsApp, media komunikasi WhatsApp, Instagram, Facebook. Kalian bisa berkomunikasi dengan orang-orang walaupun tidak berada dekat dengan kalian, walaupun beda provinsi dengan kalian, atau bahkan beda negara dengan kalian. Itu disebut juga dengan globalisasi. Sedangkan transportasi, ketika kalian pergi ke provinsi lain, ke kabupaten lain, ke negara lain menggunakan beberapa sarana transportasi, bisa dengan motor, mobil, pesawat terbang, kereta api, dan lainnya. Itu juga termasuk globalisasi. Perdagangan internasional, ekspor impor, pariwisata internasional, ketika kalian wisata ke luar negeri, ke Jepang, ke Singapura, itu juga termasuk globalisasi. Migrasi internasional, ketika kalian pindah ke negara lain untuk tujuan studi atau pekerjaan atau yang lainnya, itu juga globalisasi. Kerjasama antar negara dan media massa. Kerjasama antar negara, ya, misalnya Indonesia bekerja sama dengan Malaysia, bekerja sama dengan Singapura, bekerja sama dengan negara-negara Eropa dan negara barat lainnya, serta negara-negara yang lain. Itu termasuk globalisasi yang berkaitan dengan kerjasama antar negara. Dan media massa, media massa elektronik bisa yang secara internasional bisa kita dapatkan melalui misalnya media massa BBC, kemudian CNN atau yang lainnya. Kita bisa mengetahui berita dari luar negeri, antar daerah melalui media massa elektronik, baik yang internasional maupun yang nasional, misalnya Kompas, Republika, atau yang lainnya. Misalnya saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, kita bisa mengetahui secara real time bagaimana kondisi setiap negara dalam menghadapi COVID-19 dari waktu ke waktu, berkaitan dengan bagaimana cara mereka menghadapi, kemudian sudah seberapa banyak korban yang meninggal, yang sembuh,
kemudian yang positif. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis interaksi kebudayaan terhadap globalisasi. Yang pertama yaitu akulturasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi adalah kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru, masih adanya unsur budaya asli. Selanjutnya, asimilasi merupakan gabungan dua budaya berbeda, yang satu itu dominan atau yang baru, kemudian budaya yang satunya itu minoritas atau yang selama ini dipahami, selama ini dilaksanakan budayanya, tetapi unsur kebudayaan minoritas atau yang lama ini lama-lama terkikis sedikit demi sedikit. Untuk contoh-contohnya nanti kita akan bahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Berikutnya jenis-jenis interaksi kebudayaan dan globalisasi, yaitu yang nomor 3, amalgamasi. Apa itu amalgamasi? Yaitu gabungan dua atau lebih kebudayaan melalui perkawinan, bisa antar suku dalam satu negara atau antar etnis beda negara. Itu disebut dengan amalgamasi. Selanjutnya penetrasi, yaitu merupakan proses masuknya kebudayaan baik secara paksa maupun secara damai. Untuk pemahaman selanjutnya, kita akan melihat pada slide berikutnya. Kita akan bahas terlebih dahulu jenis-jenisnya dan pengertiannya supaya kalian lebih paham secara konsep. Berikutnya adalah cultural lag. Apa itu cultural lag? Adalah ketertinggalan budaya di mana salah satu kebudayaan berkembang dan kebudayaan lainnya tertinggal. Atau bisa juga perbedaan taraf kemajuan berbagai bagian dalam kebudayaan suatu masyarakat. Jadi kebudayaan yang satu itu bisa mengikuti kemajuan kebudayaan, sedangkan budaya yang lainnya dia belum siap atau tertinggal dalam mengikuti kemajuan budaya. Selanjutnya, cultural shock. Apa itu cultural shock? Yaitu ketidaksiapan seseorang dalam menghadapi lingkungan atau situasi yang berbeda atau baru. Cultural shock akan menyebabkan masyarakat tertinggal atau frustasi, panik, khawatir ketika tidak dapat menyesuaikan diri. Kita lanjutkan. Kalian pahami benar-benar ya apa itu konsep dari setiap jenis-jenis interaksi kebudayaan dan globalisasi supaya kalian lebih paham untuk memahami pada slide berikutnya. Kita akan lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, kita akan menuju pada jenis-jenis dan contoh pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan Indonesia. Jadi tadi kita sudah menyebutkan jenis interaksi globalisasi dan kebudayaan apa saja. Itu ada akulturasi, ada amalgamasi, ada asimilasi, penetrasi, cultural shock. Nah, di sini kita akan memberikan contoh dari jenis-jenis yang sudah kita sebutkan tadi supaya kalian menjadi lebih paham. Nah, di sini ada Masjid Al-Mahdi Magelang, Jawa Tengah. Kalau kalian perhatikan di sini, masjid ini berbentuk memiliki arsitektur gaya Tiongkok. Namun unsur budaya asli, misalnya pada bangunan masjid secara umum itu terdapat adanya menara. Ya, di sini adanya menara dan fungsinya untuk melaksanakan ibadah umat Islam. Hanya arsitekturnya saja yang bergaya Tiongkok. Menurut kalian ini termasuk dalam jenis budaya apa? Apakah akulturasi, asimilasi, atau yang lainnya? Ada yang sudah bisa mengidentifikasi dari
contoh gambar ini ada perpaduan dua budaya, yaitu budaya Islam dengan budaya Tiongkok, dan budaya yang lama masih tetap ada, tidak hilang atau tidak terkikis. Ya, akulturasi. Jadi contoh ini merupakan contoh dari akulturasi. Sedangkan unsur budayanya, ya, unsur budaya tadi ada 7, itu termasuk dalam berdasarkan gambar ini termasuk unsur budaya agama atau kepercayaan, ya, agama karena masjid merupakan tempat ibadah. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, di sini ada gambar 14 dan gambar 21. Gambar apa ini? Kita lihat. Oke, pakaian adat Betawi. Jadi gambar 14 dan gambar 21 ini merupakan jenis-jenis pakaian adat Betawi. Yang gambar 14 ini pakaian kebaya. Kemudian yang gambar 21 ini pakaian adat untuk pernikahan. Pakaian adat Betawi ini merupakan perpaduan antara budaya Arab yang kita bisa lihat dari sandal pria ini, kemudian dari menggunakan peci di sini, dan gabungan dengan budaya Melayu, baju kurung, ya ini seperti ini juga termasuk baju kurung, dan Tionghoa, yaitu ini bernuansa merah cerah. Tidak ada budaya yang hilang. Dari gambar ini ada perpaduan antara budaya Arab, Melayu, dan Tionghoa. Jadi termasuk dalam jenis budaya, ya, akulturasi dengan unsur budaya, yaitu dari 7 yang sudah kita bahas sebelumnya, 7 unsur budaya. Dari gambar ini, contoh yang diberikan pada slide ini termasuk dalam unsur budaya kesenian. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Dari gambar 19 dan gambar 11, menurut kalian ini termasuk gambar apa? Membahas tentang apa berkaitan dengan budaya yang sedang kita bahas saat ini? Iya, gambar 19 menunjukkan petani wanita ini menggunakan kebaya untuk melakukan aktivitas sehari-hari, menggunakan jarik, kemudian atasnya menggunakan kebaya. Sedangkan pada gambar 11, para petani ini menggunakan jenis pakaian biasa sebagian besar, ya, celana, kaos, kemeja. Nah, pemakaian kebaya ini itu biasa digunakan pada zaman dahulu untuk melakukan aktivitas sehari-hari, sebagaimana yang terlihat pada gambar 19. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, perlahan-lahan terkikis sedikit demi sedikit pemakaian kebaya oleh masyarakat itu menjadi jarang, atau lama-kelamaan menjadi sedikit yang menggunakan kebaya, karena dengan alasan kepraktisan, dengan menggunakan kaos, celana, kemeja ini lebih praktis dibanding menggunakan jarik. Penggunaan pakaian kebaya pada saat ini masih tetap digunakan, cuman lebih terbatas pada acara-acara tertentu, misalnya pada acara kemerdekaan, acara pernikahan, dan lain-lain. Menurut kalian, berdasarkan penjelasan ini termasuk jenis budaya apa? Ya, karena dipengaruhi oleh globalisasi, misalnya dengan perkembangan zaman, ya, globalisasi, maka penggunaan kebaya ini lama-lama menjadi berkurang atau lama-lama terkikis, termasuk dalam, ya, asimilasi, ya, atau termasuk dalam asimilasi ini termasuk juga dalam penetrasi damai,
Kenapa termasuk dalam penetrasi damai? Karena masuknya kebudayaan kebaya ini secara damai. Nah, berdasarkan contoh pada gambar 9 dan 11, unsur budaya dari 7 unsur budaya tadi termasuk dalam unsur mata pencaharian, karena yang di sini disebutkan adalah tentang petani. Jadi berkaitan dengan unsur mata pencaharian. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat gambar 13 dan gambar 16. Dari gambar 13, ini warga negara Indonesia yang merayakan Thanksgiving di Amerika. Dan gambar 16 menunjukkan gambar warga negara Indonesia yang merayakan Halloween. Menurut kalian, Thanksgiving dan Halloween merupakan asal dari budaya Barat. Ya. Jadi warga negara Indonesia dari gambar 13 dan gambar 16 di sini ini merayakan Thanksgiving dan Halloween itu di negara luar, di mana mereka tinggal, bukan di negara Indonesia. Sehingga negara di mana mereka tinggal yang memiliki kebudayaan Thanksgiving dengan Halloween itu merupakan unsur budaya yang mayoritas. Sedangkan WNI yang tinggal di luar negeri itu merupakan unsur budaya yang minoritas. Lama-kelamaan karena mereka tinggal di luar negeri, lama-kelamaan mereka akan beradaptasi atau menyesuaikan diri, sehingga lama-kelamaan mereka akan mengikuti budaya yang ada di negara mereka tinggal. Dan kalau mereka sudah lama dan sudah sangat lama tinggal di negara lain, maka kebudayaan asalnya lama-lama juga akan terkikis, tergantikan oleh kebudayaan di mana mereka berada. Ini termasuk dalam jenis budaya asimilasi. Asimilasi sudah kita bahas sebelumnya. Ada unsur budaya dominan atau mayoritas, ada unsur budaya minoritas. Maka yang minoritas ini akan menyesuaikan budaya yang dominan atau yang mayoritas. Ini juga disebut dengan jenis budaya penetrasi damai. Karena warga negara Indonesia yang merayakan Thanksgiving dan Halloween itu tidak dipaksa oleh warga negara Amerika dan warga negara Barat lainnya untuk mengikuti budaya mereka. Mereka yang warga negara Indonesia yang menyesuaikan diri untuk mengikuti budaya Thanksgiving dan Halloween. Sedangkan unsur budaya ini termasuk dalam kesenian. Berikutnya menuju ke slide selanjutnya. Ada gambar 3, gambar 17 dan gambar 18, di mana gambar 17 ini menunjukkan orang India berbicara bahasa Inggris. Dan gambar 18 orang Asia yang menjadi warga negara Amerika atau warga negara atau orang Asia tadi menikah dengan warga negara Amerika, sehingga dia sudah menyesuaikan karena sudah lama dan mempunyai suami dengan negara Amerika, sudah lama tinggal di Amerika. Orang Asia ini beradaptasi menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bahasa Asianya ini terkikis sedikit demi sedikit, walaupun tidak hilang sama sekali ya, tapi terkikis sedikit demi sedikit, tergantikan oleh bahasa di mana dia berada. Dari sini kita bisa lihat dari gambar 17, bahasa Inggris ini merupakan bahasa internasional, sehingga bahasa Inggris ini merupakan unsur yang dominan atau yang mayoritas. Dan orang India pada lingkup ini, dia termasuk dalam unsur yang minoritas.
lebih mengikuti bahasa internasional. Ini untuk di orang-orang di perkotaan biasanya ya, supaya misalnya di lingkungan pekerjaan dia harus menggunakan bahasa Inggris, karena lingkungan pekerjaannya orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris, maka dia akan berbicara dengan bahasa Inggris, beradaptasi. Kemudian pada gambar 18, unsur yang dominan di sini adalah negara Amerika, karena orang Asia di sini tinggal di negara Amerika, sedangkan orang Asia ini termasuk unsur yang minoritas. Maka yang lebih mendominasi adalah unsur yang dominan. Unsur yang minoritas, orang Asia ini akan beradaptasi atau menyesuaikan pada unsur yang dominan, yaitu salah satunya orang Asia tersebut berbicara bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-harinya. Menurut kalian termasuk dalam asimilasi, merupakan penetrasi damai karena dia tidak dipaksa. Orang Asia ini tidak dipaksa untuk berbicara bahasa Inggris dengan kemauannya sendiri. Dia berbicara bahasa Inggris. Sedangkan unsur budayanya dari contoh ini termasuk dalam unsur budaya bahasa. Berikutnya